Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua sahabat sehat Seconegoro. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Dokter Niki. Alhamdulillah baik Dokter Baik Niki. ya. Oh ya, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Harusnya ya. Kita perkenalan dulu ya. Ya. Oke, mulai dari saya. Saya Dokter Gigi Niki. Saya Dokter Gigi Jawad. Saya Dokter Gigi Fadli. Ya, dan hari ini kita akan menemani sahabat sehat Seconegoro untuk berapa jam ke depan nih, Dok? Wah, 1 jam, kayaknya. 2 jam, boleh sampai selesai pokoknya ya. Ya, benar Yuk. sekali. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Dok? Kita hari ini mau bahas tentang dokter gigi versus tukang gigi. Wah, menarik sekali. Ya, ya. bukan versusnya bukan berantem ya ini ya. Mau tinju ini Dok. Iya, bukan ya. Jadi Beyond, bukan beyond, berantem. beyond. Versusnya. Beyond 4 kan Dok? Oke, dokter gigi versus tukang gigi. Ya. Pasti banyak juga sahabat sehat Seconegoro yang penasaran nih, Dok. Yuk. Ya. Maksudnya dokter gigi versus tukang gigi itu maksudnya gimana? Kita mulai dari mana dulu nih? Dari dokter gigi dulu atau tukang gigi dulu? Jadi gini ya, dokter gigi versus tukang gigi. Mungkin kita mulai dari apa sih bedanya dokter gigi sama tukang gigi itu apa dulu kayak Betul. gitu. Benar. Jadi perbedaannya mungkin salah satunya kalau misalkan dokter gigi itu kan kita mendalami profesinya, terus kita sekolah, terus kita belajar tentang ilmunya itu ada semua. Sedangkan kalau tukang gigi itu dari praktisi ya. Dari praktisi, dari turun temurun, jadi kayak gitu. Jadi apa namanya perbedaannya seperti itu. Oh, jadi tukang gigi itu awalnya dulu ada istilahnya ada sejarahnya gitu. Betul. Kenapa dia ada. bisa tiba-tiba ada tukang gigi? Itu Sejarahnya tuh kira-kira. gimana Dokter Jawad? Jadi secara tukang gigi itu sudah dari lama ya, Oh, udah lama sekali ya? Ya, betul. Udah dari tahun berapa, Dari Dokter 1952. Aduh, belum Iya. lahir ya Dok Dokter ya? udah lahir belum? Belum Belum lahir. Kayaknya lahir Dokter Niki itu. sudah lahir ya. Belum. Wah. Belum ya. Jadi dari tahun 1952 itu, jadi awal mulanya sebenarnya itu sudah dari turun temurun itu sudah ada. Oh, oke. Cuman salah satu orang Indonesia yaitu Dr. Mustopo. Itu tokoh Indonesia ya, Dr. Mustopo. Itu yang menciptakan atau yang memulai mendirikan kursus. Jadi kursus kesehatan gigi. Jadi awalnya tuh dari Iya, kursus ya. iya. Yang mendirikan itu Dr. Mustopo. Jadi di Jakarta pada tahun 1952. Yaitu untuk menandai kayak upaya untuk mungkin biar banyak ya yang membantu untuk iya. kesehatan gigi pada saat itu. Iya, Karena belum merata ya Dok ya. Betul. Iya betul, mungkin dari jumlah dokter gigi Ya. pada saat itu memang belum banyak. Jadi dokter Mustopo ini berinisiatif ya Dok ya. betul, iya Betul. berinisiatif untuk bisa melatih ya. Melatih untuk Ya. membantu dokter gigi. Ya, tapi Untuk membantu saja ya Dok ya. iya untuk membantu saja betul. Tapi berarti dokter gigi dan tukang gigi ini ada perbedaannya dong dari segi kewenangan atau misalnya sampai batas mana saja perawatan yang bisa dilakukan oleh dokter gigi ataupun tukang gigi yang mungkin di sini juga sahabat sehat Seconegoro Iya. supaya bisa tahu juga ya bedanya. Jadi Kewenangan ya Dok betul ya. kewenangannya. Ya betul. Jadi ada ya kayak kewenangan dari undang-undang sebenarnya. Jadi dari Permenkes 39 tahun 2014 ya. ya. Jadi di situ tuh ada yang undang-undang dari untuk pelaksanaan pekerjaan tukang gigi. Salah satunya yaitu tukang gigi itu cuman boleh melakukan pemasangan gigi tiruan. Jadi membuat gigi tiruan itu boleh. Dan dari bahan yang menggunakan bahan headcure. Headcure. Itu gimana itu Dok? Headcure itu akrilik. Oh. Oke. Seperti itu. Bahannya juga ditentukan ya. Bahannya juga ditentukan Yes. dan juga kalau di dalam Permenkes juga itu kalau misalkan membuat gigi tiruan atau akrilik tersebut itu dengan tidak boleh menutupi sisa akar giginya. Benar. Soalnya itu yang bahaya ya. Ya. Ya kan, Dok? Ya benar sekali Dok ya. Itu menyebabkan apa Dok kalau semisal ada
banyak, Sisa akar ada terus ditutup, infeksi, infeksi. bisa menyebabkan infeksi, bau mulut itu bisa ya. Ya, Oke, berarti seperti di itu. sini harus digarisbawahi bahwa tukang gigi di sini hanya punya kewenangan untuk membuat dan memasang gigi tiruan Gigi tiruan. lepasan. Gigi tiruan lepasan di sini maksudnya gigi tiruan yang bisa Bisa dilepas-pasang ya, dilepas-pasang Dok ya. ya. Betul. Harus Nggak dilepas-pasang langsung ya, permanen. Dok ya. Betul, karena perlu dibersihkan gigi tiruan itu. Dan gigi tiruannya tidak boleh menutupi akar gigi. Akar gigi. Jadi kalau misalnya Sisa akar sekarang gigi. nih, Dok ya, sahabat sehat seconogoro, ada yang mau pasang gigi tiruan nih, ya. Terus kondisi giginya masih ada sisa akar gigi. Sisa akar gigi. Nah, itu gimana, Dok, jadinya kira-kira? Ya, untuk perawatan awalnya ya harusnya dicabut ya, Dok ya, karena itu kan jadi pusat infeksi nanti di sana bisa menyebabkan retensi juga di sana, bakterinya nanti tambah banyak dong. Nanti Betul. bisa menyebabkan abses bisa dan Tuh, kawan-kawannya ya. bengkak. Bengkak dan Ya. infeksi jamur juga ya, Dok ya, Bisa contohnya. terjadi ya, Benar. apalagi kalau gigi tiruannya atau gigi palsu itu tidak bisa dilepas. benar. Karena gigi tiruan itu harus dibersihkan Dibersihkan, rutin supaya rutin. tidak berjamur seperti yang Benar, tadi Dokter ya. Fadli bilang ya. Jadi kalau Betul misalnya sekali. sahabat sehat seconogoro Ya. ada yang mau pasang gigi palsu nih, tapi misalnya pengen di tukang gigi nih, silahkan, tidak masalah. Asalkan masih dalam batas yang tadi kita sebutkan Iya, ya. benar. Dan kalau misalnya ada kondisinya masih ada sisa akar giginya nih, berarti Harus sahabat sehat dicabut. iya harus ke dokter gigi dulu Ya untuk benar, Ya. harus beresin dulu cabut ya. cabutnya Semuanya. jangan di tukang gigi juga ya. Betul, iya betul. Karena yang perlu diingat Iya, tadi, tukang benar. gigi hanya boleh melakukan praktik memasang Gigi dan tiruan membuat lepas. gigi tiruan lepasan saja tanpa menutupi akar gigi. Selain itu tidak boleh ya, Dok ya. Tidak boleh. Karena saat ini tuh banyak sekali oknum-oknum nih, Dok. Banyak sekali ya, Dok ya. Betul, oknum-oknum yang ya bukan hanya itu saja, tapi ada yang pasang kawat, venir, bahkan pencabutan gigi juga banyak banyak dilakukan sekali, untuk Dok, ya. oknum-oknum. Ya, nah dokter sendiri pernah ada nggak pengalaman misalnya pasien-pasien yang datang ke poli mengkonsultasikan keadaan gigi mulutnya, di mana Betul. sebelumnya pasiennya itu memang dari tukang gigi, Hmm. oknum Oknum ya. tukang gigi ya, oknum. Oknum, benar. Sebenarnya saya pernah ya, Dok ya, kayak ada pengalaman seperti apa namanya, mungkin kasus yang kalau itu kayak kita mungkin sebutnya korban ya. Korban tukang gigi. Bisa. Betul, bisa ya? Bisa ya? Bisa dokter Fadli Bisa. setuju ya, Kortugi bisa ya, ya. kortugi. Oke. Kortugi ya? Istilahnya kortugi Oh sekarang. iya, iya. Oke. Jadi kita saya pernah apa namanya melihat pasien dengan kondisi yang jadi tuh dia pernah pasang kawat gigi. Kawat gigi ya. Iya, gigi. pasang kawat gigi. Saya penasaran, saya tanya, ini masangnya di mana? Dia nyebut di tempat A ini, dan saya tahu kalau tempat A itu, oh ini bukan dokter Dokter gigi gigi ya, ini Dok? kayaknya, iya. Dan terus saya lihat giginya, ini sudah berapa lama pasangnya? Sudah lama, Dok. Sudah sekitar 4 tahun loh. Oh, sudah lama ya. Iya, sudah lama, sudah sekitar 4 tahun, dan giginya itu juga kayak nggak ada perubahan sama sekali. Justru emang sebelumnya giginya seperti ini, maksudnya yang awalnya agak rapi, Tambah itu rusak jadi ya, Dok, ya? iya Tambah makin nggak karuan ya, Dok, ya? makin nggak karuan, makin yang gigitannya jadi belok lah, ada gigi yang kayak gingsul gitu masih dibiarin. Seperti Jadi itu justru ya. tidak fungsinya jadi tidak baik ya. Betul. Bukannya malah Lebih makin merusak ya, Dok, ya? Betul, Lebih jadinya lebih merusak, merusak, benar. bukannya malah memperbaiki tapi merusak. Betul. Itu dari kasus kawat ya. Iya. Oke. Dokter Fadli ada nggak nih? Kemarin sih sempat ketemu ya, Dok ya. Pasien datang itu jadi dia gigi depannya itu hilang, terus dia dipasang gigi tiruan. Nah, masalahnya gigi tiruannya itu nempel di gusi dan Nggak bisa dicopot. nggak bisa dicopot, dan itu pun ada sisa akar giginya katanya nggak dicabut. Iya. Nah, jadinya datang ke dokter gigi, dia ingin membongkar gigi Gigi lepasannya tiruan. karena udah nggak enak, Iya. udah nggak enak dan juga mengganggu estetik juga kan, gigi depan juga. Ya kita balikan lagi dong ke tukang giginya, kok kita bukan yang masang, kok kita yang melepas ya. Ya harusnya kita balikan lagi, nanti kalau sudah dibongkar sama tukang giginya baru balik ke kita yang melanjutkan perawatannya gitu. Soalnya susah dikasih. Susah banget itu kan, tempel ya? nempel ke gusinya kan. Iya. Bongkarnya nggak sembarangan itu. Dan itu juga bisa merusak gusinya ya, karena Nah kita betul, tidak infeksi tahu juga, iya, gusinya betul. juga udah merah-merah gitu, udah meradang Radang gitu. ya. Radang. Udah Aduh. meradang. Iya, betul. Bahaya Bahaya sekali ya Dok itu. ya.
Kan emang harus dilepas karena harusnya ya dok ya. Iyalah. Makanya. Ya tapi mungkin sahabat sehat Seconegoro juga ada mungkin yang memilih memang langsung ke dokter gigi, ada juga yang memilih lebih ke tukang gigi. Mungkin sahabat sehat juga punya pertimbangan sendiri ya dok, Betul. kenapa memilih ke tukang gigi atau ke dokter gigi. Nah mungkin dari segi biaya, betul, benar mungkin sih. tidak kita pungkiri bahwa mungkin harga di dokter gigi harganya lebih mahal Lebih ya dibandingkan jauh dengan sih, ya. tukang gigi. Tapi kembali lagi sebenarnya tidak masalah kalau misalnya tukang giginya melakukan perawatannya sesuai dengan yang tadi kita Sesuai bahas prosedur ya, ya, tidak Dok, ya. masalah. Tapi kalau misalnya memang sudah di luar itu, memang itu membahayakan, bukan hanya di giginya saja ya. Kalau Betul. misalnya sampai sudah infeksi Bisa sampai ke ya, betul. tempat-tempat lain juga kan Ya. kalau udah Jantung ya, infeksi. Dok, ya? Bisa. Itu justru sangat perawatannya bisa. nanti lebih mahal Lebih lagi mahal. kalau memang Dan sampai lebih sudah ribet ya, Dok, ya? itu. Ya, betul. Dokter Niki udah pernah ketemu pasien-pasien korban tukang gigi? Kebetulan pernah juga pernah saya. juga. Makasih dokter tadi udah bertanya ya. Gimana, Jadi Dok? waktu itu saya ingat gigi palsunya di gigi atas Iya. full, Full? Waduh. gak bisa dibuka. Oh, berarti di Sudah berjamur Hmm. dan ya sudah berjamur, pasiennya kesakitan. Saya ingat waktu itu pasiennya sampai tidak bisa makan 5 hari. Katanya Waduh. dok saya sampai udah turun 2 kilo, gak bisa makan 2 hari, gak bisa buka mulut. Buka mulutnya juga Buka gak mulut bisa terapi. susah ya? Nah, Udah susah. gusinya udah bengkak semua. Sisa akarnya juga ada karena ditemplok kan. Itu nggak pernah dibersihkan, jadinya infeksi segala macam. Nah dari situ kan akhirnya yang tadi kita bahas ya, bukan hanya di gigi mulutnya saja yang terganggu jadinya, jadi jadi bisa semuanya ke ya. seluruh tubuh juga jadinya terganggu. Iya, Karena betul nggak bisa sekali. makan gitu ya dok ya. Ya, betul. Betul sekali Jadi- dok. Jadi kita harusnya yang sebagai dokter gigi harus yang mengedukasi ya. Betul. Ya. Kita yang harus yang edukasi gimana sih maksudnya kalau mau pasang misalkan mau pasang kawat atau mau pasang gigi tiruan itu harusnya tuh seperti apa, harus jaga kebersihan, kalau ada sisa akar harus diambil terlebih dahulu, kalau mau pasang kawat orto harus dengan yang Ahlinya spesialis, juga. dengan ahlinya yang bagus, seperti itu ya dokter ya. Betul sekali. Yang pasti yang sekali lagi kita tekankan di sini. Ya, apa dok? Sesuai, ya. Apa dok? Gitu kan? yang harus diingat adalah gak apa-apa kalau mau pasang gigi tiruan lepasan Betul. ya di tukang gigi. Betul. Tidak masalah, nggak apa-apa kalau memang ada pertimbangan lain Ya, yang benar. memang ya lebih baiknya ke itu kan pribadi ya, harus ke tukang Tapi gigi. nanti ditanggung sendiri ya. Ya, tapi akibatnya. ya kalau misalnya memang tidak sesuai dengan Yang diinginkan, kewenangan ya, kewenangan juga. ya sebenarnya nggak masalah. Yang penting hanya di bagian itu saja. Oke. Ya, Ya, apalagi masih banyak waktu kita ini. Apalagi nih? apa ya kira-kira ya? Bedanya tukang gigi sama dukun apa, teman-teman apa? Tukang gigi sama dukun apa dok? Sama Ada dukun dukun gigi. ya? Emang ada itu? Di sebagian tempat Saya ada baru kalau tahu. nggak salah Kan di tukang dukun desa-desa gigi. ada biasanya. Oh. Saya masang di dukun, saya nyapu di dukun gigi. Itu bedanya apa dok? Emang ada dukun gigi. Nah, Nah, itu ada nggak sih? Ada ya? Iya, Ada dukun di- gigi iya, di sebagai ada. di Nah, beberapa sebutannya tempat. mungkin dukun gigi ya, beda sama tukang gigi kali ya. Nah, Mungkin nggak ada pelatihannya, mungkin tutorial di YouTube ya. Ya put. nah, saya menarik nih dukun gigi. Jujur saya juga baru dengar nih dukun denger ya? gigi. Oh, Iya. saya baru denger juga Saya itu. baru dengar. Iya, Tapi makanya. mungkin kalau dilihat dari namanya Dukun. dukun, Iya. sepertinya bukan hanya memasang gigi palsu Semuanya saja, dok, kayak ya. semuanya. Jangan-jangan ya. itu pakai ilmu guna-guna. Hah? Benar dok. Bisa hilang sakitnya diginiin. Di gimana dok biasanya dok? Biasanya di mana? Dikasih lilin gitu dok. Tiba-tiba keluar ulat gitu ya dok. Nah, kalau misalnya di daerah tertentu atau sahabat Iya. sehat Seconegoro Mungkin ada dukun cerita gigi, ya. Ya. itu sepertinya juga dihindari saja ya. Iya benar sekali. Nah, Karena sangat berbahaya ya dok ya. Betul. ya betul. Apalagi dok selain dukun gigi ada lagi yang lebih lagi. Apa ya? Ada. Apa? Apalagi Jawab. kira-kira? Mungkin udah ya. Atau ada pertanyaan misalnya kalau ada Iya. yang nonton. Oh belum ada. Belum ada. Waduh. Apa?
belum ada, kan mungkin sudah paham dengan apa yang Iya, kita jelaskan atau Betul gimana nih? sekali teman-teman Paham ya. apa belum paham ini yang mendengarkan ini? Paham, mudah-mudahan paham Mudah-mudahan ya dok paham, ya. karena sebenarnya nggak sulit sebenarnya untuk karena kan tadi ya yang perlu diingat hanya poin-poinnya deh. Sekarang kita rangkum dok biar poinnya dapat nih Yeah. buat sahabat-sahabat sehat Seconegoro. Yang pertama, gigi tiruan itu harus bisa dilepas pasang. Betul. Tidak boleh gigi tiruan itu yang langsung permanen dilem. Betul. Kalau pasang di dokter gigi nggak mungkin dilem permanen. Ya, karena Di tukang gigi juga, karena Iya yang sih. biasanya tidak melakukan sesuai dengan keuangan itu hanya oknum ya. ya, Betul. oknum saja. Ya. Yang kedua, gigi tiruan harus dilepas pasang karena gigi tiruan itu harus rutin dibersihkan. Rutin dibersihkan. Kalau Yes. tidak, kenapa dok? Bisa retensi buat jamur. Betul, juga. bisa Bakteri berjamur, juga. bisa bau mulut, Bisa. Betul. bisa infeksi juga Infeksi ya juga. kalau sampai tidak dibersihkan. Nah, Hmm. tuh yang ketiga, apalagi dok? Sebelum memasang gigi tiruan, Ya. pastikan bahwa tidak ada sisa, Sisa akar akar gigi gigi. yang tertinggal. Kalau Tuh. misalnya sahabat saya Seconegoro mau pasang Ya. gigi Gigi tiruan, tiruan. pasang gigi, pastikan dulu ke dokter gigi dulu, cabut dulu Cabut gigi. dulu. Ya, sisa akar gigi Sisa akarnya cabut semua, dulu. sampai nanti dokter giginya bilang, "Oke, ini udah bisa dipasang untuk gigi tiruan aman, baru boleh dipasang." Ditanggung Ya. BPJS nggak dok? Cabut gigi di kita. Di puskesmas bisa nggak sih? Bisa ya, di puskesmas ya. bisa. Kalau di Oh, puskesmas bisa. cabut gigi. Cabut gigi. Iya, Cabut cabut gigi ya? gigi Oh, itu cabut ditanggung. gigi atau Iya. ini? Oh, cabut gigi. Ya, Ya, kan cabut mengurangi gigi. biaya juga dok ya. Betul. Betul. Cabut gigi Jadi ditanggung jangan di takut BPJS ya buat ya. cabut BPJS. gigi, soalnya cabut gigi kan di cover sama Di cover BPJS kan. benar. Iya, jadi nggak Jadi ya, jangan nggak perlu bayar ya. Mhm. Nggak perlu bayar, jadi memangkas biaya juga ya dok ya. Betul, memangkas biaya Benar. juga. Ya, lanjutkan dok. Terus apa lagi dok? Apalagi tadi 3 poin nih, saya udah dapet 3 nih dok. Kayaknya udah 3 Jawab. doang deh. Udah sih. Kayaknya Udah nggak sih? Ini dari Kayaknya nggak sih? tadi. Kayaknya masih ada deh. kayaknya emang 3 deh itu. Wah. Iya sih, iya sih. Apa? Cara bersihin, dok, itu gigi Iya, tirannya juga betul. gimana? Cara bersihin gigi tiruan Gigi betul. tiruan. Siapa Itu tahu gimana? sahabat sehat Seconegoro di Masih sini belum udah paham, betul. pada punya pasang gigi tiruan nih. Tapi belum paham Gimana cara sih bersihin. Betul. cara Gimana bersihinnya? cara bersihinnya? Nah, benar. Gimana dokter jawab? Gimana dokter jawab? Sangat mudah ya Iya, sebenarnya sekali, dok. cara bersihinnya. Jadi gigi tiruan itu nggak boleh dipasang waktu saat tidur tuh nggak boleh dipasang juga. Kenapa, Jangan dok? jangan dipasang terus menerus. Jadi setiap malam kalau misalkan mau tidur Ya. itu gigi tiruannya dilepas, terus Lepas, kita bersihkan, kita Ya. sikat sedikit pelan-pelan mungkin ya. Terus kita masukkan kita rendam Direndam. ke air hangat. Ya. Air hangat ya dok? Iya, terus kita biarin. Pagi baru dipakai lagi. Pagi nanti baru dipakai lagi. Nah sikatnya seperti tuh pakai itu. sikat apa? Sikat gigi biasa? Pakai odol lap atau enggak? aja, Dilap. dilap Dilap aja. aja. Iya, Dilap aja nggak ya. usah yang bersih nggak usah Nggak pakai pakai sikat sikat. siatnya, Nggak usah. Sabunnya pakai apa dok? Sabunnya? Nggak usah pakai sabun, pakai langsung sabun. nggak usah Langsung langsung aja aja. ya. Iya. Oke, dan Kan direndam. nggak perlu fluoride juga kan kalau gigi tiruan itu. Iya, benar sih. Iya, nggak Jadi perlu. ya. Jadi dibersihkannya sehari sekali cukup ya dok ya? Cukup. Nggak perlu setiap udah makan dibersihin, nggak usah ya dok Nggak, ya? nggak perlu. Ya nggak perlu, berarti dibersihkannya itu. Satu lagi informasi, dibersihkannya. benar sekali. Ya sebelum tidur Sebelum tidur dibersihkan. bersihkan dan dilepas ya dok ya, nggak Dilepas. dipakai. Iya. Buat istirahat ya dok ya. Betul. Ya. Di Dilepas gusinya, aja. Gusinya supaya istirahat Iya, juga dulu. kan, Iya. nggak terus Tertekan juga tertekan ya, Benar betul. sekali, Dok. Nah, oh iya, Apa dok? nih. Gimana, Tadi Dok? kan kita bahas nih Iya. ya, kalau misalnya gigi tiruan sisa akarnya nggak sampai dicabut. Iya. Ya, Terus? itu kan bahaya dokter Bahaya, bilang Dok, tadi ya? bisa infeksi segala Ah. macam, bisa sampai ke bukan hanya gigi mulut saja yang Ya. yang Ke seluruh tubuh ya dok ya? betul, tapi ke badan Bagian- kita juga bisa. Itu kayak gimana nih dok? Maksudnya Gimana dokter jawab penyebarannya gimana dok? penyebarannya bisa kemana aja? Bahayanya tuh sampai, maksudnya bahayanya sampai segimana? Sebenarnya gini, Dari akar Contoh gigi. kasusnya aja deh dok. Ya, Contoh dari kasus. akar gini, gigi. saya pernah ada kasus di waktu saya masih di puskesmas itu saya pernah nemuin kasus. Jadi pasien yang akan melakukan operasi jantung. Benar. Operasi Nah, jantung. Betul. Jadi pasien yang akan melakukan operasi jantung ya, kalau nggak salah itu endokarditis ya. Itu Ya. kan dia. Iya, itu. Terus itu mau ke di puskesmas minta giginya dicabut semua. Biar apa tuh dok? Terus saya tanya,
Masnya mau dicabut giginya, dicabut semua? Iya, ini mau dicabut semua, saya mau operasi jantung kayak gitu. Sama dokternya disuruh cabut semua. Soalnya kenapa? Setelah saya tanyakan, katanya efek untuk kegagalannya itu, resiko kegagalannya itu tinggi kalau misalkan masih ada gigi palsunya. Gigi sisa akarnya. Kenapa Jadi bisa masih gitu, Dok? ya, jadi ya mungkin itu ada kondisi-kondisi tertentu ya yang bikin kegagalan, mungkin sebaran infeksinya atau apa seperti itu ya. Karena pembuluh darahnya juga langsung nyatu dengan jantungnya, Tuh, Dok, ya. bisa jadi. Tuh, jadi sebenarnya sisa akar gigi itu bahaya ya, Dok. Sangat berbahaya. Banyak yang sebenarnya masih banyak yang biasanya ngebiarin aja kalau ada sisa Ya, akar dianggap gigi. sepele, Dok, ya. Karena biasanya kalau misalnya belum ada keluhan di Nggak ke giginya, dokter gigi, biasanya ke dokter gigi dong. Betul, benar. Ya, nanti kalau misalnya udah sakit, udah bengkak, Udah udah parah, infeksi, ya kan? udah parah Nggak bisa biasanya makan, langsung. baru Iya, ke dokter gigi, betul. ya, Dok, Jadi ya. mulai sekarang Ya, mulai diubah sekarang. kebiasaannya. Jadi sebelum ada rasa sakit atau keluhan apapun di gigi, diperiksakan aja ke dokter gigi ya, Ya, daripada rutinnya nanti biasanya berapa kali, Dokter Niki? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Betul. Minimal ya, Dok, ya? Minimal 6 Minimal bulan 6 sekali. bulan sekali. Ya, bukan hanya untuk cabut gigi ya, mau bersihkan Bersihkan karang gigi segala gigi, macam ya. juga Ya, bisa. setidaknya kontrol lah ya, Dok, ya. Betul. Kontrol saja nggak Ya, apa-apa. betul. Ya. Betul. Ya, Dokter. Ya, mungkin sudah. Udah segitu aja. Ada tambahan, Dokter Niki? Mungkin dokter Ada yang Niki mau bertanya? lanjut lagi. Ada yang bertanya, Dokter Niki? Saya sih nggak masalah sampai jam 12 juga. Seru soalnya ini Oh, seru sebenarnya banget ya. pembahasannya, Oh, Dok. pembahasannya Iya. Dok, ya. Ya, teman-teman mungkin sahabat sehat ada yang mau bertanya juga boleh. Boleh. langsung Sharing-sharing di- juga nanti boleh. akan dijawab sama Dokter Niki. dan Iya, Dokter siap, jawab. saya akan jawab. Ada yang bertanya? Kira-kira. Nggak ada. Ada. ya? Wah. Wah. Oke. Alhamdulillah kalau Udah seperti pada itu ini saya semuanya berarti ya, Dok, ya? Udah pada paham, Insya Allah semoga udah pada paham ya. Iya. Tentang pembahasan kali ini. Ya. Ya, Dok ya. Iya. Ada yang mau ditambahin lagi? Semoga mungkin yang pemirsa di rumah yang lagi nonton TikToknya mungkin Iya. tahu ya, maksudnya sudah paham yang kita jelaskan tadi ya. Jadi kalau nggak paham, Nanti kita bisa mengunjungi lihat di YouTube ya. YouTube atau TikTok dan Instagram ya. Betul, YouTube, Bisa Instagram. drop di komen mungkin yang mau bertanya. RSU. Oh, nah, Ah, iya, boleh, betul. Atau langsung juga datang. langsung konsultasi ke RSU Ya, Setionegoro ya, Dok, ya. langsung. Senin Benar. sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya, Dok, ya. Dari jam berapa, operasi. Dok? Dari jam Jam 8. 8 sampai Jam pendaftaran tutup jam jam 11 ya. 11. Boleh langsung ke sini cek. Ya. Mau bikin, mau cek, mau sabut gigi. Ya benar, bertemu Boleh. dengan kita ya, Dok, ya. Iya dong. Betul sekali. Ya, Minggu depan ada Dokter Fadli yang jaga. Jangan lupa datangnya. Iya, minggu depannya lagi ada saya. So, dokter Jawa. Sebelum pergi ke IGD, pergi ke Poli aja ya. Iya. Boleh, Dok. Iya. Ya, Oke. Mungkin ada tambahan, Dokter Niki? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Kita disudahi saja ya, berarti ya. ya. Semoga bermanfaat bagi kita Ya, semua, semoga Dok, ya. bermanfaat. Betul. Informasi yang kita sampaikan pada hari ini semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat dan Amin. juga bukan Amin. hanya untuk diri sendiri dan pendengar yang saat ini mendengarkan juga, tapi bisa di-sharing juga ke teman-teman, ke Benar, keluarga, ke tetangga, ke kerabat, ke semuanya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang Iya. gigi tiruan, Gigi udah tiruan, paham kan, paham. udah tahu yang benernya seperti apa. Ya. Oke. Siap. Siap, ya. Terima Dokter Jawad kasih. closing dulu. Tapi ini ada model gigi, Dok, nih. Kenapa Aduh, nih ada itu ini nih? Yang Dokter dulu. Fadli itu biasanya. Nah, udah dipegang sama Dokter Fadli nih. Sekalian Nah, aja. harus lurus ya, Dok, ya. Dokter Jawad. Closingnya, Closingnya, bonus kita bonus. edukasi Cara cara menyikat gigi yang baik dan benar. Baik dan benar. Benar dan baik. Ya, Nah, benar. silakan Dokter Dari Jawad. Berdiri atau duduk aja deh, Dok. Kehalangan ya, Dok. Aduh, jangan sampai kehalangan ini ya Allah. Ini hal penting ini, Dok, ya. Ya, ini sangat penting sekali ya. Gimana sih cara menyikat gigi yang benar itu? Gimana, Dok? Ah, Pertama, Dok, yang gimana, Dok? pertama dari gusi ke gigi. Arahnya. Itu arahnya
dari atas ke bawah ya, dari gusi ke gigi itu yang paling penting. Soalnya masih banyak di luar sana yang gosok giginya itu sembarangan seperti ini. Asal gitu ya dok ya. Asal ini nggak boleh, yang asal seperti ini tuh nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh dok? Soalnya nanti bisa menyebabkan gusinya jadi turun. Betul? Turun benar. Jadi nanti biasanya itu ada yang udah kelihatan akarnya, itu malah bikin giginya malah menjadi giginya sensitif. Sensitif. Ya. Benar. Suka nyeri Jadi dok, yang ya. benar itu seperti apa? Yang benar yang itu seperti pertama. ini, dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi, 45 derajat seperti ini ya. Yang bawah juga sama seperti ini. Ya. Oke, itu untuk gigi yang depan Yang belakang, ya. Dok. Untuk gigi yang belakangnya bisa dengan tekniknya memutar ya. Gini, memutar seperti ini. Atau mau ke yang Atas seperti bawah juga. tadi, atas bawah tadi juga Boleh boleh. ya. Tapi sebaiknya memutar ini juga bagus ya. Supaya gampang Kanan semuanya kiri. juga kena ya, kanan kiri sama. Yang bagian Oke. dalam, Dok. Untuk yang bagian dalam sekarang ya. Ya. Yang bagian dalam gampang sekali. Gampang sekali. Ini ya bagian yang buat mengunyah ini biasanya gigi geraham sini. Ini digosok depan Digosok, belakang seperti ini ya. Ya. Ini yang kanan kiri juga sama depan belakang, oke? Ya. Terus yang bagian dalam yang gigi depannya kayak gimana? Itu dengan gayanya mencongkel. Dicongkel. Mencongkel ya, seperti ini, oke? Terus yang bagian belakang gimana, Mencongkel. Dok? Yang paling belakang juga sama mencongkel seperti ini. Terus Oke, udah selain selesai. giginya- Selain giginya disikat Lidah, apa? lidah jangan lupa, lidahnya juga Lidah. disikat ya, Disikat juga. itu penting itu. Ya, kenapa lidah? Banyak Soalnya banget ya banyak, orang yang lewatin lidah. jangan lupa. Ibaratnya lidah itu kayak keset, ya. Ya. Karena kayak keset, jadi kotoran-kotoran Nyangkut segala di situ macam ya. tuh nyangkut di Nyangkut situ. di situ, Nanti benar. kalau misalnya nggak dibersihkan bisa bikin apa dok? Bau mulut Bau ya. mulut juga. Ada pertanyaan dok. Wah, ada pertanyaan. Waduh, ada yang belum paham ternyata ya. biasa. Luar biasa. Teknik menyikat gigi untuk pasien yang gusinya turun bagaimana? Wah, silakan. Silakan dokter jawab. Ya, sebenarnya sama. Tekniknya itu Ya. tekniknya untuk menyikat gigi untuk gusi yang turun itu sebenarnya sama ya. Jadi Prinsipnya sama ya, Dok, ya? Prinsipnya sama. Prinsipnya sama ya dok. Soalnya kalau misalkan gusinya udah turun seperti itu, kita itu sudah nggak bisa kayak disembuhkan dengan kayak Cuma sikat menyikat gigi gigi saja ya, itu Dok, ya? nggak bisa. Kalau misalkan gusinya udah turun itu salah satu caranya itu bisa dengan ke dokter spesialis ya, biasanya ke dokter spesialis, ke spesialis perio, ke periodontia. Jadi kayak kalau misalkan gusinya udah turun, nanti di sana nanti bisa dengan namanya itu cangkok ya, dicangkok, jadi ditutup Cangkok tulang ya, Dok, cangkok tulang bisa, atau dengan cangkok gingiva Atau gusi bisa. Jadi nanti diambil dari gusi bagian atas kayak bagian dinding langit-langit, terus kita terus ya, Dok, ditempelkan di situ, terus nanti dijahit seperti itu. Kalau untuk tekniknya berarti sama, Kalau Dok, untuk ya? tekniknya teknik menyikat giginya semuanya masih sama. Jadi supaya untuk mengurangi resiko resiko gusi atau gusi yang lainnya jadi naik semua kan, jadi makanya lebih baik menggunakan teknik yang tadi dari gusi ke gigi. Seperti itu. Untuk pasta giginya, Dok? Untuk pasta gigi lebih baik menggunakan yang berfluoride, sama jangan yang ada deterjennya. Jadi tanpa Ada ya, Dok? deterjen. Ada ya, Betul. Masih ada, Dok? Pasta gigi Masih yang ada sekarang. Jadi yang banyak busanya itu nggak bikin bersih tapi kurang ya. Lebih baik yang itu. Seperti itu, oke? Ada yang mau ditambahkan dokter Fadli? Sudah cukup Dok, kayaknya ya. tadi gimana tekniknya? Oh, Tekniknya. 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 Oh, kita ulangin ya. Mungkin ada yang itu gigi gusi Gak kelihatan ya tadi ya. oh iya, Coba mungkin. mungkin kita ulangin ya. Tadi ya caranya ya yang benar kayak gimana. Jadi tekniknya untuk menyikat gigi yang benar itu dari gusi ke gigi seperti ini ya. Seperti ini, mungkin sama berdiri ya. Jadi dari gusi ke gigi. Jadi untuk gigi, misalkan ini gigi atas nih udah gusinya udah turun, udah itu naik ya. Ini dari gusi ke gigi tetap dari atas ke bawah seperti ini, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, yang bawah juga sama. Dari gusi ke gigi ya. Seperti ini. Terus untuk yang gigi bagian belakang itu gerakannya memutar ya, oke? Gerakannya memutar
supaya apa? Supaya gusinya juga nggak makin turun, yang bawah nggak makin turun, yang atas nggak makin naik, seperti itu ya. Jadi dari tengah memutar seperti ini, oke? Yang kanan kiri sama aja. Terus untuk yang dari yang dalam, bagian dalam disikat dalamnya seperti ini, oke? Disikat depan supaya sisa-sisa makanan yang nempel itu hilang semua ya. Terus untuk yang bagian depannya itu dengan gaya gerakan mencongkel. Jadi mencongkel dari atas ke bawah, oke? Dari atas ke bawah untuk gigi yang bawah. Yang atas juga sama, dari atas ke bawah mencongkel supaya hilang semua. Terus lidahnya juga jangan lupa. Disikatnya gimana, Dok? Lidahnya disikat ke depan ya. Untuk lidahnya disikat ke depan supaya sisa-sisa makanan atau kotoran-kotoran makanan yang menyebabkan bau mulut itu juga hilang semua, oke? Dan ini yang paling penting. Apa tuh? Kumur seminimal mungkin. Kenapa kok kumur seminimal mungkin? Soalnya apa? Kita kan kalau waktu gosok gigi kan biasanya kan banyak floretnya, ya kan? Yang ada floretnya, ya kan? Nah, kalau misalkan kumur itu efek floretnya otomatis hilang. Kalau kumur kebanyakan ya? Kalau kumur kebanyakan nanti floretnya otomatis hilang. Jadi sebaiknya kumurnya itu sedikit aja. Iya, supaya hilang busanya mungkin hilang. Udah. Nah, kalau penggunaan obat kumur itu penting nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau penggunaan obat kumur itu jangan terlalu sering ya. Soalnya obat kumur itu membunuh bakteri baik. Bakteri baiknya juga. Lagi, Dok. Banyak, Dok. Dok mau nanya. Kalau gigi geraham atas saya udah dicabut, mending pakai Benel atau pakai gigi palsu? Oke, silahkan Dokter Fadli. Ya, kalau untuk gigi atas ya satu gigi saja ya, itu bisa menggunakan gigi tiruan saja. Gigi geraham ya, gigi geraham atas. Gigi geraham itu sebaiknya menggunakan gigi tiruan saja, atau enggak kalau ada ekonominya juga mapan ya lebih tinggi bisa menggunakan implan ya, Dok ya. Gigi tiruan sekat yang ditanam di tulang juga itu kan juga bisa. Kalau itu harganya ya, kalau untuk ya, yang pertama sih. memang gigi tiruan yang biasa aja dulu ya. Ya, gigi tiruan biasa dulu aja, kita coba dulu. Satu lagi, Dok. Satu lagi. Wah, banyak sekali ini. Boleh sampai 10 pertanyaan kita jawab. Gimana ya? Dok, di luar bahasan gigi gigi tiruan. Gigi tiruan. Oke. Apakah dokter pro RCT atau pro implan? Wah, ini sangat dalam sekali ya. Sangat ya. Pro RCT atau pro implan ya. Aduh. Wah, ini ranahnya sepertinya juga. ini ranahnya sudah masuk ke spesialis ya. Kalau RCT itu kan ini ya, root canal treatment ya. Jadi kayak kita harus milih nih antara harus dilakukan perawatan saluran akar dulu atau dilakukan implan langsung ya. Sebenarnya semuanya itu bagus ya kan. Sebenarnya semuanya itu ada manfaatnya, ada plus minusnya juga ada ya. Mungkin kalau misalkan implan gigi juga ada plus minusnya. Kalau kayak pasien diabetes kayak gitu kan juga nggak bisa, bukan indikasi untuk perawatan implan. Sedangkan kalau perawatan saluran akar juga itu juga kadang ada nggak 100% berhasil. Ada beberapa persen untuk kegagalannya juga ya kan. Jadi sebenarnya itu plus minus. Mungkin kalau misalkan ranahnya udah ke spesialis, gimana, Dok? Sebaiknya kalau misalkan seperti itu mending langsung konsulnya ke spesialis ya. Jadi supaya lebih paham ya ke spesialis yang di bidangnya RCT, berarti ke spesialis konservasi. Langsung di sana ditanyakan, Dok ini saya sebaiknya apa nih, gigi saya sudah seperti ini, sebaiknya dilakukan perawatan saluran akar atau sebaiknya dicabut terus saya mau pasang implan aja, seperti itu ya. Tapi kalau kayak dokter gigi kayak kita emang nggak boleh, Dok, merawat saluran akar, Dok? Boleh asalkan sudah melakukan, sudah diajarin mungkin boleh ya. Dokter Fadli pernah nggak? Ya pernah sih. Pernah ya? Mungkin perawatan saluran akar yang sederhana saja, Dok ya. Betul. Mungkin kalau kayak akar giginya yang bengkok, mungkin kita konsultasi. Kita harus lihat ya
kita kan harus tahu ya, paham Sesuai, batasan-batasan juga sesuai ya. ranahnya kita juga. Tuh, gitu ya. kalau misalkan kita mampu ya kita kerjakan, kalau kita nggak mampu ya kita harus dengan fair kita langsung konsultasikan ke spesialisnya yang lebih lebih ahli. Ya, betul sekali. Ada tambahan lagi atau ada pertanyaan lagi? Dok, kalau pasien Wah, ada lagi. Ya, siap. Dok, kalau pasien belum punya dana untuk buat gigi GTL, Gigi tiruan GTL, lepasan. BPJS bukan opsi, apa dokter akan rekomen tukang gigi? Gimana Gigi? Ini Sulit agak ini anu ya, Dik. pertanyaannya ya. Jika Dokter Gigi. GTL tidak di Di Cover. Ya. Kalau misalnya seperti itu, seperti yang tadi kita bahas ya, sebenarnya asalkan pemasangan gigi tiruan lepasannya itu sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur seperti di Permenkes tadi untuk tukang gigi, itu sebenarnya tidak masalah. Asalkan yang tadi gigi tiruannya harus bisa dilepas pasang, dan juga wah saya kedeg-degan nih, kenapa ada pertanyaan lagi ya Kak, ya? Ya bisa dilepas pasang dan juga tidak menutupi akar gigi. Jadi kalau misalnya sahabat saya Seconegoro mau pasang gigi palsu, terus misalnya masih ada sisa akar gigi yang tertinggal, nah lebih baik ke dokter gigi dulu, dicabut dulu, dibereskan dulu sampai nanti sudah bisa dipasang gigi tiruannya. Kalau misalnya memang mau ke tukang gigi silahkan, asalkan sesuai yang tadi saya tekankan bahwa sesuai dengan kewenangan tukang giginya tersebut, tidak boleh lebih dari itu. Atau kita konsulkan dulu saja Dok ya. Bisa Mungkin dikonsultasikan dulu. dengan masalah biaya mungkin ada ya, Betul, mungkin betul, kita punya betul kenalan dokter sekali. gigi ya. Betul. Nah, Betul sekali, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Next question. Next question. Ini kayaknya yang tadi deh, yang lanjutannya. Oh, lanjutan. Waduh, lanjutan. Kurang puas. kurang puas dan Berarti dok, jawaban. kalau pakai gigi palsu mending pakai yang Valplas atau Thermoflexi ya? Wah, silakan dokter. Dokter Atau jawab. yang rekomen yang mana? Yang rekomennya Valplas atau itu? Kalau gini, kalau gigi tiruan itu kan ada banyak macam-macamnya ya. Kalau Valplas juga kalau misalkan kehilangan, tergantung kehilangan berapa gigi ya kan. Kalau misalkan kehilangan lebih giginya lebih banyak ya sebaiknya pakai Thermoflexi tadi atau akrilik ya. Kalau Valplas itu biasanya cuma kehilangan satu gigi saja. dan itu gigi anterior biasanya. Gigi anterior itu gigi depan ya? Gigi depan, iya. Kalau gigi belakang itu biasanya malah takutnya nanti Karena beban pengunyahan ya Dok ya. beban pengunyahan ya, betul. Karena Seperti itu. Karena retensinya cuma langsung ke gusinya ya Dok ya. Ya, Kalau Valplas itu. takutnya nggak kuat ya. Karena cuma Seperti fungsinya itu. cuma estetik saja Dok. Ya, betul. Betul untuk sekali. estetik ya. Oke. Ada lagi mungkin? Tidak ada Ya, ya, udah cukup ya. Udah. Wah, Masya Allah. Dah, Luar biasa, terima kasih. Terima silakan kasih. ditutup. Enggak, berarti kalau sangat banyak antusias sekali ya. Kalau banyak mendengar. Dok, kalau gigi Dikit belakang dong. diganti bridge, apakah aman? Di bridge. Oh, aman? di bridge ya? Iya. Aman saja Dok. Aman saja. Tergantung nanti kan ada berapa mungkin pegangannya abutmentnya. Nah, Dilihat benar. dari abutmentnya, Abutment tergantung. gigi, Abutment ini, itu ya. kayak pegangan gigi Pegang. samping-sampingnya. betul. Emang nggak akan patah dok? Enggak. Tergantung. Nah, jadi begitu. Oh, ada lagi. Ada lagi. Wah. Tapi kan di TikTok lagi rame Valplas, katanya cepet bikin gusi sama tulang turun, Ya. jadi nggak apa-apa gitu dok. Nah, Ya, seperti justru tadi dijelaskan itu. tadi saya jelaskan kan, kalau Valplas itu untuk gigi anterior atau gigi depan. Ya, cuma yang estetik beban saja. pengunyahannya kecil atau untuk estetik saja. Kalau untuk gigi belakang resikonya seperti tadi itu. Yang bikin tulangnya turun Ya, seperti itu. Karena menekan gusi langsung. Karena ya, Dok, ya. langsung menekan gusi, ya. Oke, terima kasih ya guys. Iya, Terima terima kasih, guys. kasih. Pertanyaannya semoga Terima kasih. membantu. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Kalau banyak. banyak bertanya berarti memperhatikan dari Betul tadi, sekali, ya. berarti sangat bermanfaat Sangat ya bermanfaat podcast ya. pada hari ini, oke? Oke deh kalau gitu. Kenapa? Nanti ya kalau Ya. podcast lagi boleh nanti. Ya, Nonton minggu lagi. depan, Nonton minggu lagi. depan. Minggu depan masih- Lanjut masih minggu ada depan, ya. Kak. Tetap Rabu, stay tune. Stay tune ya. Stay tune terus ya. Oke. Oke deh kalau gitu. Kita tutup, Ya, mungkin tutup ya. sekian. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih banyak untuk Terima semuanya kasih yang sudah yang udah menonton. tanya juga ya.
Iya, terima kasih ya. Oke. Bye. Bye.